Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil imtinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Ramadan. Dari para penceramah yang terlebih dahulu udah membahas beberapa hal tentang Ramadan. Untuk saya hari ini insya Allah akan membahas Ramadan tentang teknis puasa Ramadan dan hikmah dari puasa Ramadan. Mungkin Sivitas Akademika Mantiga Garut udah pada tahu ayat Al-Quran tentang Ramadan, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan dari ayat yang 183 udah dibahas oleh para penceramah yang terlebih dahulu. Ayat selanjutnya atau ayat yang membahas tentang Ramadan itu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan waktu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua orang dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu juga pembeda antara hak dan batil. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu untuk pertama kalinya diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk semua manusia, untuk semua orang. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana petunjuk itu harus dijalankan. Di antara petunjuk Al-Quran dari ayat tersebut adalah kewajiban umat Islam untuk melaksanakan saum Ramadan. Walaupun mungkin udah sering kali kita mendengar kata saum dalam Al-Quran, ketika saum itu dalam konteks kewajiban melaksanakan puasa, maka katanya yang dipakai itu adalah siam. Seperti dalam ayat 183 surat Al-Baqarah. Siam kalau dari segi bahasa artinya al-imsak, artinya menahan. Al-imsak an kulli syai'in, menahan segala sesuatu. Menahan untuk tertawa, menahan untuk berbicara, menahan untuk marah, menahan untuk apapun. Itu adalah makna etimologi atau makna lugawi dari siam. Kalau dilihat dari segi struktur kebahasaan,
Siam itu masdar daripada soma yasumu sauman wa siyaman. Ulangi lagi, etimologi atau mana etimologi dari siam itu adalah al-imsak, menahan. Sedangkan makna siam secara syar'i atau secara terminologi Islam adalah al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syamsi. Saum secara syariat Islam menahan segala hal yang membatalkan saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin para siswa MAN 3 Garut udah pada tahu teknis saum, tapi nggak ada salahnya pada kali ini disebutkan juga bagaimana itu cara berpuasa yang baik, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja hikmah dari puasa, atau bahasa Arabnya siam, bahasa Qur'annya itu siam. Ulangi lagi bahwa terminologi syar'i puasa adalah menjauhi atau menahan diri dari melakukan hal yang membatalkan saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa saja yang membatalkan saum? Yang membatalkan saum itu segala zat duniawi yang sengaja dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Ke dalam rongga tubuh. Maksudnya di sini rongga perut atau rongga yang berlanjut ke dalam perut. Tapi secara sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan saum. Kalau tidak sadar tidak membatalkan saum. Kalau tidak bisa dikendalikan oleh kita tidak membatalkan saum. Misalkan siswa-siswi MAN 3 Garut mau pergi ke MAN 3, mau ke madrasah pakai motor, ketika mulutnya terbuka waktu pakai motor ada nyamuk yang masuk ke dalam mulut dan tertelan, itu tidak membatalkan saum, itu karena tidak sengaja. Jadi yang membatalkan saum itu adalah kesengajaan, sengaja memasukkan benda duniawi ke dalam rongga perut atau ke dalam rongga yang berlanjut ke rongga perut. Satu itu yang membatalkan saum. Yang kedua, yang membatalkan saum itu sengaja mengeluarkan sesuatu dari yang sudah ada di dalam perut. Atau bahasa sederhananya, sengaja muntah. Sengaja muntah itu membatalkan saum. Sengaja mengeluarkan sesuatu yang sudah ada di dalam perut, contohnya mengeluarkan onani. Sengaja mengeluarkan air mani dari dalam tubuh, itu membatalkan saum. Yang ketiga, ini lebih parah lagi, membatalkan saum itu bersetubuh. Bersetubuh itu membatalkan saum walaupun tidak keluar sperma. Ini harus diketahui ini, walaupun sering sebetulnya, tapi kadang-kadang kita pas ada penjelasan tentang yang membatalkan saum itu kita sedang tidak fokus. Itu yang membatalkan saum secara hisi atau secara fisik. Kemudian ada yang membatalkan saum tapi secara maknawi atau secara pahala. Saumnya kelihatannya secara lahiriah jadi, tapi pahalanya tidak ada. Kalau diringkas menurut para ulama, hal yang membatalkan pahala saum itu segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan pada waktu kita saum. Segala hal yang diharamkan ketika kita tidak saum atau di luar Ramadan kemudian kita lakukan pada bulan Ramadan walaupun kita puasa secara lahiriah, maka itu membatalkan pahala saum. Contohnya ghibah. Ghibah itu di luar Ramadan itu haram.
Ketika kita melakukan gibah pada waktu kita puasa, maka batal pahalanya. Mengadu domba pada bulan di luar Ramadan itu hukumnya haram. Kita lakukan atau dilakukan pada waktu kita saum, maka pahala saumnya menjadi batal. Begitu seterusnya, semua hal yang dilarang di luar bulan Ramadan kemudian kita lakukan pada waktu Ramadan atau pada waktu kita puasa, maka puasa kita menjadi tidak berpahala. Itu yang membatalkan saum Ramadan secara sederhana seperti itu. Kemudian waktu Ramadan, waktu pelaksanaan saum, udah jelas dalam Al-Quran atau dalam definisi yang tadi disampaikan, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dihitung-hitunglah kurang lebih 13 jam 15 menit kalau untuk waktu Garut. Pak, gimana bisa nggak dipindah? Pokoknya waktunya sama. 13 jam 15 menit. Nah, di sini ketundukan kita kepada aturan main. Supaya enak Pak, saya mah saumnya jangan siang, pindahkan. Sama waktunya 13 jam 15 menit, tidak sah. Karena tidak sesuai dengan aturan main yang udah disyaratkan, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saum itu yang harus ditaati itu aturan yang sudah ditentukan. Sama seperti siswa-siswi Mantiga Garut mau sekolah masuk jam 7 pagi sampai jam 16. Mau dibalik Pak, saya mah masuk sekolah teh jam 7-nya bukan jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Akan ada yang mengajar enggak? Enggak ada. Nah gitu. Jadi itu ketaatan atau ketundukan kepada aturan main. Aturan mainnya seperti itu, waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika fajar terbit berarti mulai awal waktu sholat subuh, bersamaan dengan awal waktu sholat subuh. Ketika terbenam matahari berarti mulai atau bersamaan dengan waktu sholat maghrib. Tapi kenapa kok apalagi kita di Indonesia sebelum adzan subuh suka ada yang imsak. Itu tujuannya menurut para ulama supaya kita itu waktu setelah ditentukan mulai puasa itu kita udah betul-betul siap. Udah betul-betul siap. Kalau terbit fajar kita udah siap betul. Seperti kalian yang siswa-siswi Mantiga Garut itu harus masuk jam 7. Apakah ketika jam 7 itu harus sudah siap? Belum, di kelas masing-masing harus sudah siap. Makanya ada ketentuan 5 menit paling lambat sebelum jam 7 itu sudah ada di ruang kelas. Gitulah kira-kiranya kalau dianalogikan. Jadi imsak itu semacam semangat persiapan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikirnya jangan ada saum itu kan dari terbit fajar. Iya, seperti itu. Tapi menunjukkan bahwa kita itu betul-betul bersemangat, bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa kita itu benar-benar saumnya. Kita akan khusyuk saumnya. Ada hadis tentang saum itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al hadis. Barang siapa saum Ramadan didasari keimanan dan didasari oleh keikhlasan, maka semua dosa yang sudah lewatnya itu akan terhapus. Misalkan orang berusia udah 80 tahun, dosanya udah banyak, tapi pas masuk Ramadan dia benar-benar melakukan saum Ramadan itu karena iman, karena keyakinan yang kuat, karena ikhlas benar-benar. Walaupun dosa sebanyak apapun, maka dosanya akan terhapus. Itu salah satu keutamaan dari bulan Ramadan. Makanya dengan datangnya Ramadan itu orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti tentang ajaran Islam, mereka itu merasa
bersukaria, senang, karena akan ada penghapusan dosa. Ada penghapusan dosa sebanyak apapun. Dari hadis tadi itu menunjukkan seperti itu. Rasanya dosanya banyak sekali menurut kita, tapi ampunan Allah lebih banyak dari dosa kita. Jadi usahakan untuk kita yang kuat secara fisik untuk melaksanakan saum Ramadan. Bukan usahakan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, kadang-kadang ada juga orang yang kelihatan secara fisik dia itu kuat, udah dewasa tapi nggak kuat puasa. Itu pasti ada masalah dalam keyakinannya. Pasti ada masalah dalam keyakinannya, karena saum itu harus mempunyai keyakinan yang kuat sehingga dia mampu untuk melawan dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya saum adalah perlawanan terhadap nafsu atau diri sendiri, dalam arti mengendalikan diri sendiri. Kebiasaan kita makan, kebiasaan kita minum, itu kan sebetulnya kebutuhan kita yang paling mendasar. Kalau orang udah mampu mengendalikan dirinya untuk keinginan makan, mampu mengendalikan dirinya untuk keinginan minum, maka dia akan mampu mengendalikan diri untuk hal-hal yang lain. Yang tadinya makan itu, minum itu halal karena makanannya milik kita, karena minumannya milik kita, maka kita akan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Contohnya korupsi, semakin marah korupsi. Insya Allah untuk orang yang bisa mengendalikan diri akan mampu menjauhi hal-hal seperti itu. Karena dengan mengendalikan diri kita mampu untuk menjauhi hal-hal yang sebetulnya kebiasaan kita. Kalau hal-hal yang luar biasa apalagi yang tidak biasa, seperti mengambil hak orang lain, kan itu sebetulnya tidak biasa dan tidak normal. Nah, dengan melaksanakan saum sebetulnya yang tadi tujuannya supaya kita lebih mampu mengendalikan diri dari yang halal untuk tidak dimakan, untuk tidak diminum pada siang hari. Kuat, insya Allah mengendalikan diri dari hal yang diharamkan, kita akan kuat juga. Kalau untuk yang haram bukanya nanti sampai mati, kita tidak boleh buka untuk yang haram. Kalau untuk yang halal bukanya maghrib. Jadi puasa itu sebetulnya hikmah yang paling mendalamnya adalah kekuatan kita untuk mengendalikan diri sendiri, supaya kita mampu hidup sesuai dengan apa yang diaturkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu hikmah atau hikmah yang paling mendasar dari saum Ramadan. Kemudian dalam kita melaksanakan saum Ramadan itu bukan hanya menahan diri dari makan, dari minum saja. Itu tahap pertama dari saum. Tahap selanjutnya dari saum Ramadan itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, fi yaumi saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Pada waktu kalian sedang puasa, maka kalian itu jangan berlaku yang tidak senonoh, dan jangan juga berkata-kata yang tidak pantas. Berlaku yang tidak senonoh itu berarti apa-apa yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dalam artian hubungan intim. Kalau berkata yang tidak pantas itu, apalagi bahasa-bahasa yang tidak pantas, yang tidak diperbolehkan, maka itu harus ditinggalkan jelas-jelas. Di bulan luar Ramadan juga dilarang hal-hal seperti itu. Yarfus menurut bahasa artinya aljima, tapi artinya lebih meluas lagi kepada hal-hal yang berkaitan dengan jima. Bercerita tentang apa hubungan suami istri itu nggak boleh ketika kita melaksanakan saum Ramadan. Tapi
berhubungan suami istri dalam artian suami istri yang sah boleh pada malam bulan Ramadan. Pada malam bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan di siang harinya memang tidak boleh, dilarang hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri berarti yang sah. Kalau di malam Ramadan boleh. Uhilla lakum lailatas syamir rofathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada bulan Ramadan di malam harinya itu untuk berhubungan suami dengan istrinya masing-masing. Nisa itu artinya istri-istri, tapi bukan istri yang orang lain, istri sah masing-masing. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari pembahasan yang tadi, puasa adalah kewajiban umat Islam dan termasuk kepada rukun Islam, salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian teknis puasa barusan sepintas sudah dijelaskan. Supaya puasa menghasilkan karakter yang diinginkan yaitu ketakwaan, maka puasanya harus benar-benar menjauhi segala yang membatalkan saum, baik membatalkan secara dohiriyah maupun membatalkan secara ma'nawiyah. Insya Allah di akhirnya kalau kita benar-benar melaksanakan hal itu, maka kita akan menjadi manusia yang bermental tangguh, yang berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita saum Ramadan maupun ketika kita sudah selesai melaksanakan saum Ramadan. Insya Allah ketakwaan akan kita raih dan kebahagiaan dunia akhirat juga insya Allah akan kita raih. Rupanya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.